Halo Sobat Investor, kembali lagi dalam Bisik Epic, bicara asik seputar ekonomi, politik, investasi, dan lain-lain. Pada edisi sebelumnya, kita sudah membahas tentang Patrick Kluivert yang didapuk sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Pada kali ini, kita akan membahas tim muda Indonesia atau Timnas U20 yang akan menghadapi Piala Asia U20. Bagaimana komentarnya Bung Andriananto? Ya, ini mulai hari Kamis kalau nggak salah itu ada Piala Asia U20 dan di Cina dan ini adalah ajang sekaligus untuk ke Piala Dunia U20 nanti di Chile dan ada 16 tim yang terlibat di sini. Indonesia berada di grup C, kemudian bersama dengan lawan yang berat lah ini. Ada siapa saja sih? Berat lah di sini ada Uzbekistan. Kita tahu Uzbekistan pada edisi sebelumnya sebenarnya di U20 juga ketemu Indonesia waktu itu. Timnya Sintayong kalau kita ingat waktu itu, Hoki Caraka, kemudian siapa yang sekarang main di timnas senior itu imbang. Tetapi pada akhirnya Indonesia kandas dan Uzbekistan bisa lolos ke Piala Dunia U20 dan salah satu pemainnya si Kuzanov yang sekarang main di Manchester City, Abdul Qadir Kuzanov. Dia udah main di sana, sementara pemain Indonesia masih aja di sini. Jadi secara kualitas juga lawan-lawan di grup C ini, Indonesia tergabung di grup C ya? Iya, grup C berat ini karena ya Uzbekistan tadi itu walaupun Kuzanov nggak akan main, tetapi ini secara tradisional memang Uzbekistan tim yang kuat, kita harus akui. Kemudian Iran, jangan lupa Iran. Iran udah berkali-kali juara di ajang ini, berkali-kali juga ikut Piala Dunia U20 dan sekarang mereka main. Dan ada satu lagi Yaman. Yaman yang waktu kalau kita ingat kualifikasi kita satu grup dengan Yaman, main di Stadion Madia di Senayan dan kita hanya imbang. Dan sekarang kita ketemu lagi. Jadi ini memang ya berat lah walaupun diberi target untuk lolos ke Piala Dunia. Nah, untuk target ke Piala Dunia U20 ini kan syaratnya tuh harus menembus babak semifinal. Iya, betul. Karena hanya 4 tim dari zona Asia ini yang akan berpartisipasi di Piala Dunia U20. Tentu bukan target mudah dong buat Indonesia. Iya, berat lah menurut saya. Berat karena nanti ada 4 tim semifinalis. Berarti kan kalau ini ada 16 tim, setidaknya Indonesia bisa harus lolos fase grup. Betul. Di fase grup pun nanti kalau kita bisa lolos ya, entah kita menjadi juara atau runner up, kita akan bertemu di perempat final dengan lawan dari grup tetangga, grup sebelah. Dari grup D ya? Iya, dari grup D. Dan di situ ada Korea, kemudian Jepang, Syria, dan Thailand. Ya, betul. Berat semua. Kemarin kita kalah lawan Suriah kan waktu uji coba di Sidoarjo. Jadi apa ya misi berat lah ini. Walaupun sekali lagi sepak bola itu tidak mengenal istilah mustahil. Nah, impossible is nothing kata salah satu merek iklan aparel. Itu kan seperti itu. Jadi tetapi ya secara realistis, kalau kita mau realistis ya ini ya cukup berat. Walaupun sekali lagi sepak bola bukan matematika dan peluang tetap ada. Apapun bisa terjadi di atas lapangan. Tapi meskipun apapun bisa terjadi di atas lapangan, kita juga tentu harus berbicara hitung-hitungan di atas kertas dong. Iya. Bagaimana dengan Coach Indra Safri ini, dia bisa memoles para pemain-pemainnya. Apalagi pada uji coba terakhir itu Indonesia tumbang. Iya. Memang 1 dari Jordania. Dan gitu. 10 pemain Jordania. Kemudian kalah juga dengan Suriah. Yang tadi saya bilang. Suriah menangnya hanya melawan India. Dan itu pun India yang dikirim bukan India yang bagus. Bukan tim U20-nya, U17. Karena India U20 nggak ikut Piala Asia. Jadi yang ikut Piala Asia adalah Jordania dan Suriah. Walaupun Coach Indra ini sudah memberi pembelaan bahwa ini adalah ya hanya pemanasan, hanya uji coba, hanya mencari formasi kerangka tim. Tetapi kalau dilihat dari permainannya memang ya ini tim ini monoton ya? Ya, monoton dan butuh banyak perbaikan. Butuh banyak perbaikan kemudian dan jangan lupa ini kan tim ini sebenarnya bukan tim yang baru sama sekali baru. Bukan yang tim yang dari nol baru berkumpul sebulan kemudian dipersiapkan khusus untuk Piala Asia, tidak. Ini kan tim yang sudah lama tim yang sebelumnya juga kalau kita ingat tahun lalu itu menjuarai Piala AFF U19. Nah, ini kelanjutan dari tim itu dan seharusnya kalau
dengan tim yang sudah jadi seperti ini seharusnya ekspektasi kita sebagai penggemar timnas itu seharusnya ekspektasi kita sudah pasti besar dan ya apalagi di kualifikasi Piala Asia juga bisa lolos, kemudian kemarin uji coba itu sayangnya ya hasilnya ya kita tahu sendiri kurang memuaskan lah kalau menurut saya. Hasil di uji coba itu sebenarnya menurut saya itu adalah suatu tamparan. Iya, betul. Karena Indonesia untuk lolos ke Piala Asia U20 ini juga sebenarnya nggak mudah, Bung Andri. Betul. Kalau kita lihat di grup F ketika babak kualifikasi itu Indonesia sebenarnya cukup beruntung. Yeah. Karena kita menghadapi tim yang relatif di atas kertas tuh masih di bawah kita. Yeah, ada Timor Leste dan Maladewa. Yeah. Dan waktu itu kita main di kandang. Waktu itu kita main di kandang dan kita bisa meraih kemenangan atas dua tim tersebut. Yeah, tapi ketika dihadapkan dengan Yaman, sayangnya kita malah hanya meraih hasil imbang. Yeah. Ini kan bahwa memberikan bukti bahwa sebenarnya tim ini ya masih butuh banyak perbaikan. Iya, butuh banyak perbaikan dan strategi maupun taktik bermainnya ini bukan hanya kita yang bicara ya. Ini banyak pengamat, banyak media juga meragukan tim ini, meragukan cara pendekatan cara tim ini bermain karena kalau kita perhatikan ini terlalu memaksakan untuk ball possession, untuk berusaha untuk mendikte untuk bermain seperti halnya Manchester City, seperti halnya Real Madrid, berusaha untuk mendikte permainan. Sementara kelemahan utama adalah tim ini tidak punya eksekutor yang jempolan. Hanya tergantung kepada Jens Raven. Ketika Jens Raven tidak dimainkan seperti waktu kemarin pada uji coba di Sidoarjo di 2 pertandingan awal, dia sempat nggak main dan baru main di babak kedua, itu kan terlihat sekali bahwa ya ini memang butuh banyak perbaikan. Lalu kita melihat komposisi skuad nih, pilihan dari Indra Safri di Piala Asia U20 kali ini. Itu kalau saya melihat itu hanya ada 2 pemain ini ya, naturalisasi. Ya, 2 pemain keturunan. Yaitu Jens Raven dan Welber Jardim dari Brazil. Ya sebenarnya ada 2 pemain lagi, si Dion Mack sama Tim Gaypen. Tapi sayangnya nggak bisa main. Ya. Kenapa itu? Karena begini, mereka sumpah WNI-nya baru kemarin hari Sabtu. Hari Sabtu kemarin di KBRI London setelah seminggu sebelumnya mendapatkan persetujuan dari DPR. Tetapi aturan dari AFC itu mengharuskan daftar pemain itu diserahkan sebulan sebelum pertandingan. Jadi kira-kira bulan Januari, sekitar kalau nggak seingat saya antara tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Januari itu daftarnya itu sudah harus diserahkan dan bukan hanya daftar tapi juga beserta nomor paspor, nomor dokumen-dokumen lain lah, identitas yang menunjukkan bahwa ini pemain Indonesia gitu. Nah, disitulah kendalanya. Tim Gaypen dan Dion Mack belum bisa sumpah WNI sehingga dokumen itu belum selesai. Karena apa? Karena walaupun sebenarnya mereka sudah, seingat saya itu udah lama itu sumpah pengurusan dokumennya. Tapi kan kita tahu sendiri kan pemerintah kita baru pergantian pemerintahan, jadi semuanya baru, kemudian DPR ada reses sehingga itu membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Ya kemungkinan harapan kita kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia U20 baru mereka bisa dimainkan. Tapi ini tentu juga bukan tugas mudah karena untuk menembus semifinal itu tuh Indonesia harus menghadapi lawan-lawannya kemungkinan bisa Jepang, Korea, bahkan Thailand juga nggak bisa diremehkan. Dan sebenarnya kehilangan tim Gaypen maupun Dion Mack ini sangat disayangkan karena Indra Safri sendiri sudah mencoba 2 pemain ini. Sebenarnya ada 3 atau 4 pemain yang dicoba waktu, kalau kita ingat waktu itu ada turnamen di Prancis, Toulon turnamen. Itu kan pemain-pemain ini dicoba, termasuk si Hinoke Mauresmo itu sudah dicoba dan Indra Safri merekomendasikan 3 pemain ini. Sayangnya Hinoke Mauresmo kita tahu garis keturunan Indonesianya bukan dari kakek, nenek atau ayah ibu, tetapi di atas dia, dan itu sudah sesuai aturan FIFA udah nggak boleh kan. Kemudian si tim yang jadinya tim Gaypen dan Dion Mack, dan ini 2 pemain yang cukup bagus. Mereka adalah pemain di sektor belakang, satunya adalah fullback, satunya back tengah, dan bisa juga bermain sebagai gelandang. Dan secara postur juga sebenarnya ini
sayang sekali betul. Dia posturnya cukup bagus dan dia walaupun di Belanda juga bermain di level kedua di ST Divisi. Walaupun dia ST Divisi tetap saja kualitasnya dengan klub-klub di Indonesia kan tentu saja lebih bagus kan. Ya ini sayanglah sebenarnya karena masalah ini. Apalagi dengan kehadiran dua pemain tersebut itu bisa jadi tenaga baru bagi timnas Indonesia untuk pergantian pemain, mengingat kita juga bakal bermain di China yang saat ini tuh sedang musim dingin. Betul. Sementara pemain Indonesia seperti diketahui nggak biasa dengan iklim dingin karena Indonesia negara tropis. Betul. Bahkan pemain yang dari Welber pun dari Brazil tropis juga. Hanya si Jens Steffen yang udah cukup terbiasa dengan cuaca dingin. Ya ini pengaruh juga sebenarnya faktor non teknis ya. Suka atau tidak suka kadang dalam sebuah turnamen seperti ini, sepak bola seperti ini, faktor non teknis itu terkadang punya pengaruh yang juga cukup signifikan ya. Semisalnya ya cuaca, kemudian makanan, kemudian ya dukungan supporter itu kadang berpengaruh. Dan ini cuaca ini memang tampaknya benar-benar diantisipasi oleh Indra Safri. Jadi sejak hari Minggu mereka sudah tiba di sana dan Indra Safri sendiri mengatakan bahwa program pertama ketika dia sampai di sini adalah dia akan aklimatisasi suhu itu, akan berusaha untuk menyesuaikan metabolisme lah istilahnya. Jadi tubuh pemain itu akan disesuaikan dengan cuaca di Cina supaya tidak kaget ya. Ya, tidak kaget karena ini kan dari musim dingin peralihan menuju musim semi dan itu suhu udaranya diperkirakan ya sekitar di bawah 10 derajat lah. Ya kira-kira 10-an derajat dan itu kan bagi orang Indonesia itu 10 derajat itu kan sangat jarang kan, kita biasa hidup di 30-an derajat tiba-tiba ya hanya Jens Steffen itu saja yang punya pengalaman untuk hidup di cuaca yang dingin. Itu salah satunya. Terlepas dari Indonesia tidak bisa memainkan dua pemain yang baru saja menjadi WNI, melihat komposisi skuad yang dibawa ke Cina ini, kira-kira siapa aja nih Bung yang bakal berkontribusi penuh menjadi tumpuan untuk kalau saya lihat ada beberapa pemain yang cukup bagus ya. Tentu saja Jens Steffen, kemudian jangan lupa di situ ada Tony Firmansyah. Tony Firmansyah itu pemain dari Persebaya. Pemain itu gelandang cukup bagus. Kemudian yang agak mengejutkan dari Indra Safri, keberanian ini harus kita beri apresiasi ya, harus kita acungi jempol. Dia memanggil Evandra Florasta. Evandra Florasta ini adalah pemain dari timnas U17. Dan kita tahu timnas U17 sebenarnya juga akan bertanding di Piala Asia U17 nanti setelah bulan depan. Kalau nggak bulan April, bulan Maret setelah turnamen ini, setelah Piala Dunia U20 ini, Piala Asia U20 itu dia akan bertanding di Qatar. Nah kalau ini lebih gampang lagi tiket ke Piala Dunianya karena ada 8 dari 16 peserta. Jadi peluangnya lebih besar ya? Peluangnya lebih besar kalau tim ini. Dan salah satu yang dibawa ada Evandra Florasta. Ini pemain tengah, pemain gelandang, dia pemain U17, kemudian tujuan utama Indra Safri membawa pemain ini adalah untuk supaya si Evandra Florasta punya pengalaman turnamen di level yang lebih tinggi dan harapannya nanti kembali ditularkan kepada timnas U17. Ya ini salah satu apresiasi yang bagus. Kemudian kita juga lihat di belakang itu ada pemain seperti Kadek Arel yang kemarin juga sempat tampil di Piala AFF bersama Sintayong. Itu juga saya rasa akan menjadi salah satu pemain belakang yang layak kita beri tumpuan. Kemudian Doni Tripamungkas yang memang sudah ini ya dengan Persija. Iya, betul. Doni pemain Persija dan dia kapten di sini di tim U20 ini dia menjadi kapten. Jam terbangnya mungkin bisa dibilang Doni Tripamungkasnya yang paling tinggi di antara rekan-rekannya. Ya, dia yang paling tinggi dan dia menjadi kapten, kemudian dia pernah main di senior juga, dia pernah dipanggil zamannya Sintayong, kemudian U23, U20. Jadi ya itulah harapan kita pada pemainnya. Tentu saja si Welber Jardim yang menarik dari Welber Jardim ini kan posisi sebenarnya adalah fullback, back sayap, tetapi oleh Indra Safri saya amati dia sekarang bermain agak ke tengah, agak maju, agak ke depan sebagai kalau di posisi nomor 10. Nah, ini menarik nanti kita lihat apakah perubahan formasi perubahan posisinya Welber Jardim ini akan memberikan
dampak yang bagus, walaupun kemarin waktu turnamen di Sidoarjo itu tidak terlalu signifikan lah. Tapi kan ini prosesnya masih berjalan. Jadi Will Berjardin ini akan dipastikan sebagai playmaker ya. Kemungkinan besar seperti itu. Dan ini akan tentu saja akan menjadi kabar bagus bagi Jens Steffen, karena Jens Steffen ini penyerang yang tipe nomor 9. Ya, poacher ya. Ya, posisi nomor 9 striker tengah. Jadi dan ini adalah posisi nomor ini sudah lama tidak dimiliki Indonesia. Dan kalau dilihat ini Jens Steffen ini sebenarnya memiliki potensi yang cukup besar ya. Melihat finishingnya tuh cukup bagus, Bung. Iya, betul. Finishingnya cukup bagus, kemudian secara postur juga bagus. Fisik dia juga bagus. Ya menurut saya ini tipe penyerang yang cocok lah sebenarnya untuk posisi nomor 9, karena Indonesia udah lama nggak punya pemain di posisi nomor ini, dan di tim senior sekarang Oli Romney baru saja dinaturalisasi juga posisinya nomor 9, dan ya ini berkah lah sebenarnya ke depannya bagi sepak bola Indonesia. Mungkin terakhir kali timnas Indonesia itu punya striker nomor 9 itu dalam diri Christian Gonzalez mungkin ya, era Christian Gonzalez ya. Itu pun di Piala AFF 2010 ya. Ya itu ya kayak begitulah tipe-tipenya Christian Gonzalez. Jadi jarang dapat bola, tapi sekali dapat bola dia bisa ngegolin. Dan pergerakannya ya sekitaran area penalti itu. Itu yang ada dalam diri Jens Steffen saat ini saya lihat. Sebenarnya ini sih yang mungkin strategi yang akan diterapkan oleh Indra Safri, melihat Indonesia juga akan menghadapi tim-tim yang secara kualitas lebih oke. Mungkin. Pasti kemungkinan Indonesia bakal bermain bertahan dan hanya akan memanfaatkan serangan balik ya. Ya, kalau menurut saya itu solusi paling masuk akal, tapi ya saya juga ragu juga karena Indra Safri itu selama ini selalu bermain dengan ball possession. Dia mencoba ball possession jarang sekali. Beda dengan Sintayong yang memang dia fleksibel. Kalau Sintayong kita tahu lah, lawannya menyerang dia defensif dengan sangat bagus. Lawannya lemah dia menyerang. Tapi kalau saya lihat dari Indra Safri ini, dia lebih senang menyerang. Dia nggak peduli lawannya lebih bagus apa lebih jelek. Dia selalu mencoba menyerang, dan ya hasilnya seperti itu kan. Bola terkesan itu muter-muter aja. Muter-muter di lini tengah, di lini belakang, depan, tanpa bisa eksekusi. Tetapi kalau memang dia mengincar kemenangan, memang ada solusi seperti itu tadi. Kalau menurut saya, solusinya dia harus ya nggak usah terlalu memaksakan idealisme dia lah. Karena yang penting sepak bola itu kan menang, mencetak gol. Yang penting hasil akhir. Hasil akhir. Dan kalaupun dengan bertahan seperti halnya timnya Jose Mourinho, parkir bus, sebenarnya nggak masalah juga kan. Counter attack, melakukan counter attack. Karena potensi untuk melakukan counter attack cepat itu ada dalam diri Jens Steffen. Betul. Iya. Seperti itu. Dan juga melihat pertandingan terdekat, nanti Indonesia akan menghadapi Iran di tanggal 13 Februari atau hari Kamis. Peluangnya seperti apa nih, Bung? Ya saya sih dalam sebuah turnamen seperti ini ya, pertandingan pertama itu penting sekali. Penting sebagai bukan hanya teknis tapi non teknis, sebagai mental semangat. Tidak banyak tim yang kalah di pertandingan pertama itu kemudian bisa bangkit. Hanya tim-tim besar yang punya mental juara, kayak kita tahu Argentina waktu Piala Dunia 2002, kemudian Spanyol waktu 2022 maaf. Kemudian Spanyol waktu juara Piala Dunia 2010 itu kan kalah di pertama. Sisanya dia babat habis ya. Babat habis. Tapi itu nggak semua tim seperti itu. Kebanyakan tim yang udah kalah di pertandingan pertama itu kemudian ya udah pertandingan kedua kalah. Jangan sampai Indonesia mengalami kejadian seperti ini. Jangan sampai di pertandingan pertama itu kalah, kemudian mental pemain drop. Ya setidaknya kalau lawan sekelas Iran itu menurut saya hasil imbang itu sudah cukup bagus lah, udah cukup bagus, dan itu sudah menurut saya sudah seperti kemenangan. Dan memang yang harus dituju ke situ. Kita nggak usah memaksakan diri menyerang, kita nggak usah memaksakan diri ball possession, kita nggak usah terlalu memaksakan diri bermain ala tiki-taka. Kalau itu terlalu dipaksakan nanti malah jadinya seperti teka-teki kan susah juga. Jadi yang penting menang, itu aja. Yang penting menang, yang penting kalau dengan Iran ya imbang lah. Hasilnya itu yang penting. Hasil imbang itu udah jadi hasil terbaik. Hasil terbaik karena kita punya potensi nanti kalaupun kita taruhlah gini, kita misalnya imbang lawan lawan Iran. Kemudian kita imbang lawan Uzbekistan. Kemudian kita Yaman punya potensi kita bisa mengalahkan Yaman. Karena
walaupun di pertandingan kualifikasi kita imbang 1-1, tetapi situasi saat itu dan situasi saat ini tentu saja akan berbeda. Dan itu saya rasa begitu apa ya? Menurut saya. Berarti poin maksimal, ini poin terbaik yang mungkin secara realistis bisa diraih oleh Garuda Muda ini mungkin 5 poin ya. Ya, 5 poin itu 3 poin kemenangan dari Yaman, lalu 2 poin imbang. 2 poin imbang hasil dari pertandingan melawan Iran dan juga Uzbekistan. Itu paling masuk akal, paling realistis, dan ya imbang itu udah bagus lah menurut saya. Nanti kalau kita seandainya bisa lolos ke perempat final ya itu nanti kita lihatlah, itu karena sistem gugur itu kan pendekatannya pasti berbeda ketika dengan sistem grup. Kalau sistem grup kan kita harus memperlakukan semua pertandingan itu yang penting golnya lolos, bukan kita menang. Jadi begini, kalaupun misalnya kita bisa menang 10-0 sekalipun di pertandingan pertama, tapi kalau pertandingan kedua, pertandingan ketiga kita kalah kan tetap 3 poin. Tetap 3 poin. Rugi kan, sama aja. Jadi mau menang berapapun, yang penting di dalam fase grup itu ketika lawan yang dihadapi berat itu harus minimal dapat poin, minimal 1 poin. Nanti kalau lawan yang dihadapi kira-kira berada di level kita atau di bawah kita, itu baru kita menyerang. Nah, itu saya rasa itu paling masuk akal lah daripada kita memaksakan seluruh kemenangan. Kalau kita ingat sebelum di era ini Sintayong itu kan dia selalu pelatih yang memperlakukan semacam itu. Dia nggak terlalu memaksakan pemain untuk memenangkan 1-2 pertandingan, tetapi yang penting bagi dia lolos. Gaya-gaya pragmatis seperti itu sebenarnya cocok lah di tim-tim seperti ini, karena kompetisinya juga berat lah ini. Kalau melihat potensi Indonesia mencapai target menuju babak semifinal agar bisa tampil di Piala Dunia U20, kira-kira peluangnya seberapa besar nih Bung nih? Mengingat nanti di babak perempat final lawan yang dihadapi kalau nggak Jepang, Korea Selatan, Thailand. Ya, itu kira-kira gimana? Berat lah. Berat ya. Sekali lagi ya, ini secara realistis ini agak berat, tetapi kita juga nggak bisa menutup ada faktor lain, karena ini sepak bola nggak pernah ada. Nggak bisa diprediksi. Prediksi itu jarang sekali tepat. Tapi kalau kita melihat kualitas lawan yang dihadapi dan kualitas permainan kita, ya memang ini butuh pekerjaan yang berat lah, butuh effort untuk bermain sedisiplin mungkin, seefektif, seefisien. Karena ya kita nggak usah bicara jauh-jauh tentang Jepang, tentang Korea, cara main mereka sudah di semua level usia. Ya kalaupun kita bisa mengalahkan mereka seperti waktu U23 kemarin Piala Asia, yaitu satu dari sekian banyak kasus lah kira-kira. Mungkin nggak, ya kemungkinan bisa terulang, tetapi bisa juga tidak gitu. Tapi secara realistis memang ini agak berat. Kita punya menghadapi lawan yang cukup berat. Kemudian dengan gaya permainan yang diterapkan Indra Safri yang oleh banyak orang selalu monoton, itu memang berat, butuh pekerjaan ekstra dan butuh keberuntungan lah. Bicara soal Piala Dunia U20 sendiri ini sebenarnya Indonesia berkesempatan untuk tampil di ajang ini, tapi 2 tahun yang lalu ketika Indonesia didapuk sebagai tuan rumah. Tapi hal itu nggak terwujud karena kita nggak jadi tuan rumah. Bahkan menjadi tuan rumah. Karena satu dan lain hal lah itu. Padahal kalau Indonesia tampil di situ, seenggaknya itu bisa menjadi modal berharga ya, di mana kita mentalitas juga sudah terlatih seperti itu. Dan kita ingat Indonesia itu sebenarnya di Piala Dunia U20 itu juga kita pernah ikut Piala Dunia. Kalau bahkan dulu di tahun 1979 Piala Dunia Junior dulu namanya, itu kan waktu di Jepang itu kita pernah melawan Argentina yang masih diperkuat oleh Maradona. Jadi Maradona lahirnya ya di Piala Dunia U20 itu, dan lawannya juga Indonesia. Waktu itu kita kalau nggak salah dibantai lah kita. Waktu itu penyerangnya seperti Bambang Nurdiansah, itu masih junior. Nah, itu pengalaman-pengalaman yang sebenarnya kita pernah berada di situ. Berada di level itu yang sudah seharusnya itu coba kita ulang lagi. Kita ulang lagi apapun, bagaimanapun caranya. Tentu saja dengan persiapan yang baik, itu memang harus sudah sewajarnya kita ulang lah. Karena ya bagaimanapun juga tampil di Piala Dunia itu di level apapun itu adalah sesuatu ya negara seperti Indonesia, yang negara yang besar, kemudian penduduknya banyak, kemudian warganya gila bola, itu memang sudah selayaknya setidaknya kita bisa
ya tampil di Piala Dunia lah. Kalau di level junior Piala Asia udah kita berkali-kali. Nah, sekarang kita tunjukkan bahwa kita bisa ke Piala Dunia, tentu saja dengan bekerja keras. Karena memang nggak mudah. Tapi tentu kita juga nggak bisa hanya mengandalkan keberuntungan ya. Iya, nggak bisa mengandalkan keberuntungan. Jadi mungkin ya saya rasa Indra Safri juga pasti akan mempelajari lawan-lawan kita, khususnya Iran dan Uzbekistan. Karena kalau Yaman kita sudah punya pengalaman di kualifikasi Piala Asia yang kemarin waktu Jakarta, itu pasti akan menjadi secara head to head sudah pernah bertemu, pasti akan ada bahan evaluasi. Oh dulu hasil imbang terjadi karena begini mungkin akan diperbaiki. Tetapi kalau dengan Uzbekistan dan Iran itu pasti dia akan Indra Safri dan timnya pasti akan menganalisis kelebihan dan kekurangan tim ini, tim lawan itu Iran. Apalagi kita tahu Iran itu punya salah satu negara dengan kompetisi sepak bola yang cukup bagus di Asia. Begitu pula Uzbekistan. Pembinaan di akar rumputnya itu sangat baik sepak bola ya. Iran. Makanya dia setiap generasi selalu menghadirkan pemain-pemain. Iya betul. Dan sekarang juga pemain-pemain Iran juga banyak yang main di Eropa ya. Ada yang di Inter Milan, ada yang di macam-macam lah. Banyak saja itu begitu pula di Uzbekistan. Uzbekistan juga pembinaan usia grassroots-nya itu bagus sekali. Mereka punya liga yang benar-benar tersusun dengan rapi. Setiap minggu anak-anak mudanya itu bermain bola, kemudian sistem punya akademi yang bagus, yang ada disalurkan. Jadi ketika pemain-pemain junior ini tidak hanya berlatih tetapi berkompetisi, itu yang paling penting, dan itulah salah satu kelemahan di negara kita. Kita nggak punya sistem liga di junior yang berjalan 12 bulan, itu nggak ada. Kita hanya ya sistem turnamen lah. Ya sebenarnya ini sangat disayangkan ya. Mungkin sebenarnya bakat-bakat para pemain Indonesia itu banyak ya tersebar, tapi mereka baru terblow up hanya ketika ada turnamen pelatih mencari pemain. Betul. Padahal kalau ada liga di usia muda atau usia remaja itu kan tentu akan mempermudah kinerja pelatih juga dalam mencari pemain itu. Ya kalau kita lihat sekarang kan ada perkembangan bahwa ada beberapa akademi yang cukup bagus. Termasuk Presiden Prabowo kan juga punya akademi yang Garuda Yasa itu yang di Bekasi itu kan juga cukup bagus. Kemudian Bali United juga punya fasilitas akademi yang bagus. Tetapi kan kelemahan kita kan tidak ada kompetisi di situ. Grassroots itu nggak ada. Jadi kalau pemain itu hanya berlatih, kemudian hanya mengikuti turnamen sebulan 2 bulan, terus nanti nggak ada kegiatan, kan kasihan. Sementara di luar negeri, di negara-negara yang sepak bolanya maju itu selain akademi yang bagus juga pemain itu diberi kesempatan untuk berkompetisi. Selama setahun penuh mereka berkompetisi, hanya libur mungkin sekitar musim dingin, musim panas sebulan 2 bulan mereka sebulan di musim panas libur, sebulan di musim dingin libur. Selebihnya selama 10 bulan, 11 bulan, 9 bulan mereka berkompetisi. Jadi itulah yang membuat pemain itu benar-benar teruji. Jadi sejak usia dini juga sudah terasah ya. Iya, betul. Oke, terakhir Bung Andri. Ada pesan untuk Indra Safri yang akan melakoni petualangannya di Piala Asia kali ini? Mungkin saja Indra Safri sedang nonton nih podcast kita ini kan? Ya saya harap sih Coach Indra benar-benar saya harap sukses lah. Saya harap sukses terlepas dari banyaknya kritik dari penggemar, banyaknya kritik dari media. Tetapi saya yakin beliau punya kemampuan untuk itu, punya pengalaman juga karena Coach Indra ini juga pernah. Ya kalau kita bicara prestasi juga luar biasa lah. Ini pelatih yang menyumbang sekali banyak gelar untuk tim junior Indonesia kan. Piala AFF kita tahu. Kemudian SEA Games setelah sekian puluh tahun kita nggak dapat medali emas SEA Games, di tangan beliau Indonesia bisa dapat SEA Games. Sebenarnya peruntungannya Indra Safri dengan timnas Indonesia itu cukup bagus ya. Dan ya ini saya harap juga nanti berlaku juga di Piala Asia U20 walaupun memang berat, tetapi bukan yang mustahil, bukan hil yang mustahil. Kalau kata Sri Mulat seperti itu ya. Jadi bukan sesuatu yang mustahil, dan saya dengan kualitas seperti Indra Safri, apalagi beliau juga sudah meminta bantuan Kurniawan untuk menjadi pelatih striker di timnas U20 yang ini. Jadi ya mudah-mudahan ini hasilnya bagus karena Indra Safri, Coach Indra ini juga pernah memimpin Indonesia waktu itu ke Piala Asia U20 kalau nggak salah tahun 2018 atau berapa itu dia pernah di situ, dan itu mungkin akan menjadikan pengalaman dia. Kalau pada waktu itu gagal lolos ke Piala Dunia, mungkin kali ini dia akan benar-benar semoga peruntungan itu ada. Karena ya
bagaimanapun juga tampil di Piala Dunia itu adalah sesuatu yang ditunggu oleh semua pemain sepak bola, oleh supporter juga, walaupun itu hanya Piala Dunia U20. Meskipun hanya kompetisi muda, tapi tetap saja ini akan menjadi sorotan seluruh dunia. Dan setiap pemain yang bisa tampil di Piala Dunia itu pasti dia akan nilainya, harganya itu akan berlipat dan bukan tidak mungkin akan disorot oleh klub-klub dari Eropa. Abdul Qadir Khuzanov sudah membuktikan itu, tampil di Piala Dunia bersama Uzbekistan, Piala Dunia U20, kemudian dibeli Manchester City setelah sebelumnya main di Prancis. Luar biasa lah, ya semoga sukses lah. Pesan saya pada Coach Indra, semoga sukses, nggak usah terlalu didengarkan nyinyiran netizen. Karena sebenarnya ajang ini juga sebenarnya membuka peluang bagi pemain-pemain Indonesia untuk semakin melebarkan sayapnya berkompetisi di luar negeri. Dan saya yakin Coach Indra ini sudah punya punya kemauan untuk itu, dan targetnya dia sudah berhitung dengan cermat dan dia sudah tahu kira-kira lawan akan seperti apa, dan ya saya yakin lah ini bisa. Oke. Demikian Sobat Investor, Basic Epic pada edisi kali ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Terima kasih banyak Bu Andri.